dan Mbak Moni sehat selalu. Sehat selalu. Itu semua karena anugerah dari Tuhan Yesus. Mbak Mika, hari ini hari Minggu loh. Oh iya, hari Minggu ya? Ya. Kita mau ngapain Mbak Moni? Kita mau ibadah anak. Oh iya, ibadah sekolah minggu. Iya, ibadah sekolah minggu. Baiklah adik-adik, sudah siapkan untuk mengikuti sekolah minggu hari ini? Jangan lupa disiapkan Alkitab dan persembahannya. Mari kita memuji Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Baik adik-adik, untuk memulai ibadah, kita mau berdoa bersama yuk. Mari Mbak Mika hantarkan. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk kasih dan berkat-Mu untuk kami anak-anak-Mu sekolah minggu. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan, juga perlindungan yang Tuhan masih berikan pada kami. Pada hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mau berkati anak-anak-Mu di sini sekolah minggu, agar bisa mendengarkan dengan baik dan boleh mengerti akan firman-Mu. Untuk hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman ini, kiranya Tuhan yang mau urapi, agar dia bisa membawakan cerita firman pada hari ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Amin. Sebelum masuk firman, kita mau menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Santanu Awet.
adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh siapa yang berani? Mas David ya. Oh, Mas David. Ya. Oke dah, kita panggil bareng-bareng yuk. Mas David. Mas David. Halo, selamat pagi adik-adik yang manis. Gimana? Udah siap belum buat mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Sebelum kita membaca firman Tuhan, yuk kita mau berdoa minta tuntunan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk pagi yang indah pada hari Minggu ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati seorang murid untuk kami boleh mengerti apa yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Nah, adik-adik, udah kenal belum sama Mas David sebelumnya nih? Aduh, nih Mas David adalah bapaknya Banyu. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal, tapi kalau yang dari Kerawang, dari Cikarang, banyak yang belum kenal. Tapi nggak apa-apa ya, pagi ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan bersama Mas David. Yuk kita baca dan kita buka Alkitabnya dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Mas David bacakan ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Demikianlah bacaan firman kita dari Kitab Perjanjian Lama. Berbahagialah adik-adik yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupannya sehari-hari. Adik-adik,
Kita sudah membaca dari kisah seorang Nabi Yesaya. Mas David sekarang mau tanya, ada yang tahu nggak apa itu nabi? Ayo, ada yang tahu nggak? Nih Mas David kasih tahu ya. Nabi itu adalah orang yang bekerja untuk Tuhan. Nah, Nabi saya pun juga begitu. Dia mau bekerja untuk Tuhan pada zaman bangsa Israel. Terus, ada yang tahu nggak dari mana Nabi Yesaya asalnya? Nabi Yesaya berasal dari Yerusalem. Nah, arti dari kata Yesaya sendiri adalah keselamatan dari Allah. Bapaknya Nabi Yesaya siapa kira-kira? Ada yang tahu? Bapak dari Nabi Yesaya adalah Amos, seorang nabi terbesar pada zaman atau pada masa perjanjian lama. Adik-adik, pada hari ini Mas David mau bercerita bagaimana ketika Mas David harus meminta pertolongan Tuhan. Mas David mau bercerita ketika Mas David masih kecil, ketika baru pertama kali ikut sekolah minggu. Mas David ikut sekolah minggu kira-kira pas kelas 4 SD. Dari kecil Mas David sangat malu dan takut untuk ikut sekolah minggu. Sampai pada akhirnya kakak-kakak yang mengajar pada waktu itu mendekati Mas David, mengajak untuk ikut sekolah minggu. Akhirnya Mas David mau. Nah, yang paling membuat Mas David takut dan deg-degan adalah ketika baru pertama kali ikut sekolah minggu, Mas David diminta untuk memimpin berdoa. Aduh, Mas David benar-benar takut banget. Udah yang pertama kali baru ikut sekolah minggu, udah disuruh untuk memimpin berdoa. Ketika itu Mas David sangat ketakutan, sehingga teman-teman Mas David pada menertawakannya, mengejek Mas David, karena dari muka Mas David kelihatan kalau Mas David ini ketakutan. Akhirnya kakak-kakak sekolah minggu mendekati Mas David, memberikan semangat kepada Mas David bahwa Mas David bisa memimpin doa di depan teman-teman. Sampai pada akhir, pada saatnya Mas David berdoa, Mas David memejamkan mata. Dalam hati Mas David berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong dong beri Mas David kata-kata untuk berdoa, sehingga Mas David nanti bisa berdoa. Nah, setelah Mas David dalam hati berkata begitu, akhirnya Mas David berdoa dengan apa yang terucap pokoknya, sampai pada kata-kata yang terakhir, yaitu kata-kata amin. Nah, dari situ teman-teman Mas David pada kaget dan bingung. Loh, kok bisa Mas David berdoa? Padahal awalnya tadi takut. Kakak-kakak sekolah minggunya pun juga begitu, memberikan tepuk tangan, memberikan semangat kepada Mas David bahwa Mas David bisa. Namun Mas David bilang ke kakak-kakak pengajar bahwa
Sebelum berdoa tadi, Mas David minta pertolongan Tuhan supaya Mas David bisa untuk memimpin berdoa. Itu sedikit kisah dari Mas David pada waktu kecil. Adik-adik yang manis, yang muda di rumah, untuk melakukan hal yang baik kadang-kadang tidak mudah dan banyak banget tantangannya. Seperti cerita tadi Mas David. Mas David harus menerima untuk ditertawakan, diejek sama teman-teman Mas David karena Mas David merasa takut dan ragu-ragu ketika disuruh untuk memimpin berdoa. Tapi Mas David tidak menyerah. Mas David memohon pertolongan Tuhan dan akhirnya Mas David bisa melakukannya. Mas David percaya kalau Tuhanlah yang menolong Mas David pada waktu itu. Nah, begitu juga dengan Nabi Yesaya. Ia juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Namun, Nabi Yesaya percaya bahwa Tuhan Allah pasti akan menolong. Nah, adik-adik, kira-kira bisa tidak seperti Nabi Yesaya tetap melakukan hal yang baik meski harus ditertawakan, diejek, bahkan dijauhi sama teman-temannya? Bisa ya? Nah, contoh aja paling sederhana. Ketika pada masa pandemi ini, adik-adik harus selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Pasti banyak teman-teman yang mengejek. Namun, ketika teman-teman bisa melakukan protokol kesehatan itu atas pertolongan Tuhan juga. Adik-adik, kita harus bisa meneladani Nabi Yesaya ketika harus banyak mendapat tantangan, namun kita harus berani dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman pada pagi hari ini. Kami bisa belajar dari seorang Nabi Yesaya bahwa kami percaya bahwa Tuhan akan menolong di dalam setiap kehidupan kami, meskipun banyak tantangan yang akan kami hadapi. Terima kasih ya Allah, kami boleh mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan iman percaya kita dengan menyanyikan lagu Aku Percaya. Yang mengasihi manusia.
persembahan yang sudah disiapkan boleh dititipkan kepada orang tua kita, dan orang tua kita bisa menitipkannya kepada pengurus kelompok maupun bisa langsung transfer ke rekening gereja. Baik adik-adik, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Nah, adik-adik, persembahannya sudah kita kumpulkan. Sekarang kita berdoa, doa syafaat dan doa persembahan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan dinyanyikan. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini Bapak. Kiranya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Kau berkati bangsa dan negara kami di tengah COVID ini Tuhan. Mampukan kami Bapak dapat mempraktekkan protokol kesehatan Tuhan. Dan kiranya Kau berkati para pemerintah, biarlah mereka Tuhan di dalam memerintah akan takut akan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau juga memberkati teman-teman kami atau saudara-saudara kami yang saat ini sakit Tuhan, kembali sakit dan lemah. Kiranya Engkau mau menguatkan mereka Bapa, kiranya Engkau mau menyembuhkan mereka, biarlah mereka kembali pulih dan kembali beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala penyakit, terutama dari COVID-19 Tuhan. Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap kami anak-anak-Mu Bapa, baik kami di bangku pendidikan Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami, mampukan kami Tuhan dapat belajar walaupun kami belajar di rumah Tuhan melalui live streaming. Biarlah kami dapat belajar dengan baik dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan ini Bapa, biarlah menjadi sarana pelayanan bagi gereja-Mu Tuhan. Dan kiranya Bapa, ampunilah segala kesalahan kami ya Bapa di dalam kami memberi. Kiranya Tuhan, semuanya ini doa yang kami naikkan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa, dan doa ini kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan.
adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berisi bagaimana Tuhan Yesus sebagai penolong kita yang sejati. Betul kan Mbak Mani? Bener banget, Mbak Ya, Mita. terima kasih Mas David untuk kasih ulasan firman-Nya. Dan saat ini kita sampai di penghujung ibadah kita. Kita mau menyanyikan lagu penutup, yaitu yang berjudul Yesus itulah satu-satunya penolong. Oke? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, Engkau besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, Engkau besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, Engkau besar di surga. 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 Adik-adik, saat ini kita mau bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan oleh Mas David. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan yang akan Mas David sampaikan. Dengan sikap sempurna, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menolong di dalam setiap kehidupan kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibadah kita sudah selesai nih adik-adik. Gimana Mbak Moni? Tapi jangan lupa adik-adik, Tuhan Yesus adalah penolong kita. Ya, betul. Jangan lupa ya adik-adik, di saat kita kesusahan, yakinlah pasti Tuhan Yesus akan menolong kita. Benar banget. Jadi ibadah pada pagi hari ini selesai. Selamat hari Minggu untuk adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk aktivitas pada minggu ini, adik-adik menghafal ayat Alkitab. Nanti Papa atau Mama bisa merekam ketika adik-adik menghafal ayat yang akan Mas David berikan buat adik-adik. Nah, dicatat ya ayatnya dari Mazmur 118 ayat 13. Mazmur 118 ayat 13 yang berbunyi, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku.